Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada dosen kami yang terhormat Bu Nisrina selaku dosen mata kuliah Kebijakan Fiskal Islam. Saya Muhammad Wildan Akbarwardana dari kelas ESC semester 5 jurusan Ekonomi Syariah akan berusaha menjelaskan apa yang sudah saya pelajari selama setengah semester ini. Yang pertama ialah mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola pemasukan atau pendapatan dan juga mengelola pengalokasian dana negara untuk memenuhi atau menghasilkan sesuatu yang mana itu menjadi tujuan negara atau tujuan pemerintah dalam suatu periode, yakni 1 tahun. Nah, kebijakan fiskal sendiri tak luput pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menurut saya masih menggunakan kebijakan fiskal konvensional. Mengapa? Karena kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah masih ada nilai pertumbuhan ekonomi, yakni bagaimana agar bisa menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan perekonomian, mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya. Namun menurut saya masih mengesampingkan nilai sosial dan juga nilai spiritual. Maka negara seperti Indonesia yang menerapkan kebijakan fiskal konvensional masih memiliki kekurangan atau kelemahan yang masih belum bisa terjawab hingga saat ini. Namun ada kebijakan fiskal Islam yang mana kebijakan fiskal Islam itu tidak di luar mengesampingkan, di luar mementingkan pertumbuhan ekonomi, namun juga berorientasi pada nilai sosial dan juga spiritual, yang mana nilai keduanya itu tidak tergambarkan pada PDB dan lain sebagainya di konvensional. Maka nilai-nilai seperti kemaslahatan dan juga spiritual, religius, itu tauhid, amanah dan sebagainya, itu pun juga menjadi kunci bagaimana masyarakat atau sebuah negara itu memiliki suatu bahwa suatu negara atau masyarakat memiliki yang mana masyarakat atau negara itu memiliki hal-hal positif di mana itu adalah menjadi tujuan dari sebuah negara itu sendiri. Sebagai contoh, di dalam kebijakan fiskal Islam ada namanya Ziswaf dan Baitul Mal, yang mana itu mengelola dana dari orang kaya untuk dialokasikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itu akan bisa menjadi solusi untuk ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Kemudian jika dibandingkan terhadap pajak di konvensional yang mana sifatnya sama-sama wajib, namun di dalam zakat sudah terpatok atau sudah dirinci
bahwa siapa saja yang berhak menerima dana tersebut. Dan juga ada wakaf di mana suatu harta tidak boleh diambil kecuali pemanfaatannya itu akan menjadi sebuah alat investasi untuk kepentingan bersama. Namun antara pajak dan zakat atau ziswaf itu bisa diintegrasikan seperti di negara Malaysia atau Arab Saudi, yang mana wajib pajak jika sudah membayar zakat maka beban pajaknya akan berkurang atau dikurangi sehingga pembayaran zakat akan optimal dan juga pajak sendiri tidak akan terkesampingkan. Maka pemerintah juga harus bisa menjawab solusi bagaimana arah kebijakan fiskal itu sendiri, mengingat di Indonesia ini yang memiliki wilayah yang luas, yang terpisah dengan banyak lautan dan beragam budaya, ras, dan agama, maka pastinya akan berat untuk mendistribusikan atau kebijakan tersebut secara menyeluruh dan rata ke seluruh wilayah Indonesia. Namun bisa juga pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan menggunakan suatu link atau aplikasi atau teknologi yang mana itu dapat menghubungkan semua daerah di Indonesia yang bisa untuk mendistribusikan dana ataupun menerima pendapatan negara. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf atas banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.